Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara kita membuat sebuah aplikasi penghitung tegangan, arus, dan resistansi. Nah, ini adalah permintaan dari MATLAB Coding. Bang, saya mau nanya, bagaimana ya cara membuat program GUI menggunakan Python Tkinter untuk program menghitung tegangan, arus, sama resistansi? Baik, saya sudah membuat contoh programnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat ya. Baik, teman-teman, untuk contoh programnya itu nanti jadinya seperti ini ya. Nah, kita akan membuat sebuah GUI. Di saat kita run, nanti hasilnya seperti ini. Ini ada 3 button. Ada tegangan, arus, dan hambatan. Misalnya kita ingin mencari sebuah tegangan. Nah, di sini dikasih tahu apa yang harus ada dulu, yaitu arus dan hambatan. Untuk mencari tegangan, itu rumusnya adalah arus dikali dengan hambatan. Misalnya nih, 20 dikali dengan 3. Kita hitung, maka kita akan mendapatkan hasil tegangannya, yaitu 60. Kalau misalnya kita tekan tombol arus, maka rumusnya adalah tegangan dibagi dengan hambatan. Nah, kalau misalnya dengan kita tekan ya tombol hambatan, maka rumusnya adalah tegangan dibagi dengan arus. Baik, untuk mempermudah bagaimana cara kita mengodingnya, saya telah membuatkan sebuah data di PowerPoint. Maksud saya Excel. Oke. Jadi contoh penulisannya seperti ini. Saya memberikan sebuah sini, ini ada L1, L2, L3, L4, itu adalah label. Ini saya tulis ya, L itu sama dengan label. Sedangkan B1, B2, B3, sama B4 adalah button. Untuk E1 dan E2 merupakan sebuah entry, jadi sama seperti ini hasilnya nanti ya teman-teman. Baik, sekarang kita menuju ke script kita. Saya memiliki script namanya hitungan.py. Di sini ya. Ini hitungan.py. Kalian bisa kasih nama apa aja, yang penting berakhiran dengan py. Nah, sebelum kita mulai menulis scriptnya, pastikan dulu kita menginstal ini teman-teman. Sebuah modul milik Tkinter, yaitu pip install tk. Saya ulangi ya ketiknya ya. Pip install tk. Pastikan kalian terkoneksi dengan internet ya teman-teman untuk menginstal modul ini. Baik, apabila sudah menginstalnya, pada script kita ketikkan from Tkinter import bintang. Ini maksudnya kita akan mengimport seluruh modul milik Tkinter. Nah, di bawah ya kita akan membuat base dasarnya gitu ya, tampilan dasarnya menggunakan variabel namanya root. Sebenarnya bebas aja ya, saya menggunakan root ini karena terbiasa. Jadi root adalah tk buka kurung tutup kurung. Kemudian di bawahnya root.mainLoop buka kurung tutup kurung. Kita save, kemudian kita eksekusi. Oke, kita sudah mendapatkan tampilan GUI-nya, tapi masih kosong karena kita belum menaruh label dan button-nya gitu ya. Nah, di sini ini masih title-nya adalah TK. Kita akan ubah misalnya nanti perhitungan, terus warnanya ini biar lebih indah gitu ya. Seperti yang sebelumnya, yang ini. Nah, kita ingin tampilan nanti seperti ini ya. Nih, perhitungan, kemudian background-nya adalah light yellow. Oke, ini saya minimize dulu. Ini saya close juga. Nah, untuk memberikan title, kita di bawahnya ya, di bawah root ini, kita ketikkan root.title. Buka kurung tutup kurung, di dalamnya tanda petik perhitungan. Kemudian di bawahnya, root.config, seperti ini ya, buka kurung tutup kurung. Di dalamnya kita ketikkan background, adalah tanda petik light yellow. Oke. Kita save, kemudian kita eksekusi. Nah, kita mendapatkan warna seperti tadi. Di sini tulisannya nanti adalah perhitungan. Oke. Ini saya close. Nah, yang pertama kita akan membuat judulnya. Judulnya ini, kalau di Excel, saya beri namanya nama variabelnya L1. Di bawah L1 nanti terdapat button 1, button 2, dan button 3. Ya, kalau misalnya kita lihat contohnya tadi, di sini, ini adalah L1,
Kemudian ini adalah variabel B1, B2, dan B3. Oke, saya minimize ini juga. Oke, di bawah judul ini, saya akan kasih variabel L1 adalah label. Di sini L-nya kapital ya, teman-teman. Kemudian teksnya adalah tanda petik, pilih yang ingin dicari. Koma. Background-nya itu jangan lupa tadi, kalau misalnya kita tanpa background ya, ini saya kebawahin deh. L1.greet, buka tutup kurung, kita taruh di row adalah 0, kolom adalah 0, kolom span adalah 4, kemudian pet y adalah 20, dan pet x adalah 30. Saya save, saya eksekusi. Nah, kalau misalnya kita mengetikkan ya tanpa mengubah background-nya, background awalnya itu masih abu-abu. Makanya kita harus ketikkan background sama dengan light yellow. Ya, di sini adalah background sama dengan tanda petik light yellow. Koma. Kita besarin ya fontnya biar sesuai dengan yang tadi. Fontnya adalah tanda petik di dalamnya normal. N-nya itu pastikan ya, ininya kapital, N-nya saja yang kapital, sisanya huruf kecil. Normal spasi 35 ukurannya. Kalau saya save, kemudian saya eksekusi. Nah, seperti nanti ya. Pilih yang ingin dicari. Oke, saya close. Kemudian ada yang bertanya nih sebelumnya. Dia bingung antara pet y dan pet x. Kalau saya nggak pakai ini ya, pet y sama pet x, nanti hasilnya seperti ini. Saya eksekusi. Nah, ini sangat mepet sekali dengan yang sebelumnya, ya kan? Kalau saya kasih pet y adalah 20, saya eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada jarak sebanyak 20 pixel seperti ini. Nah, yang tadi juga pet x berarti dari yang sini sama yang di sebelah kiri, dari yang kiri dan kanan ini nanti dikasih jarak 30 pixel. Oke, jadi pet x adalah 30. Saya save, saya eksekusi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bedanya. Oke, kita sudah membuat yang paling awal di sini ya. Pilih yang ingin dicari itu kan. Sama ya. Sekarang kita akan membuat buttonnya ini. Jadi untuk buttonnya, tadi variabelnya itu ada B1, B2, sama B3. Oke. Ini saya minimize. Ini saya close. Oke. Di sini saya kasih jaraknya 3 baris ya. Untuk mempermudah penulisan. Saya kasihin notasi. Misalnya bagian button. Sebagai catatan untuk mempermudah ya. Kalau misalnya teman-teman mengalami kesulitan dalam penulisan kode, perhatikan saja dari bagian sini. Ini baris kodenya kan ada nih. Di samping kirinya nih ada 11, 10, sampai sini kan. Nah, sekarang saya ada di bagian 14. Oke. Tadi variabelnya ada B1, B2, dan B3. Kita buat dulu button pertama. Jadi B1 adalah button. Pastikan B-nya itu kapital ya teman-teman di sini. Button. Teksnya adalah tanda petik tegangan, koma, active background. Sepertinya ya teman-teman penulisannya active background adalah tanda petik light blue. Jadi saya kasih light blue. Maksudnya bagaimana? Secara default button itu kalau misalnya saya klik ya, ini saya menunjukkan contoh sebelumnya. Kalau saya klik secara default, nanti warnanya tidak light blue seperti ini. Warnanya nanti tetap warna kayak gini, warna abu-abu. Nah, untuk membedakan apakah kita sudah menekannya atau tidak, maka saya berikan active background-nya adalah light blue. Jadi seperti ini. Oke, teman-teman? Mohon maaf ya, saya minum dulu. Oke, saya berikan koma. Kemudian
saya berikan border. Kalau di button ini kita ada bordernya ya. Bordernya itu 5, relief adalah rich. Ini untuk membuat bordernya itu menjadi cekung gitu, seperti yang ini. Ini kan kayak ada masuk ke dalam gitu kan. Nah ini, relief sama dengan rich ini adalah kita membuat cekungannya gitu. Kalau border itu adalah pinggirannya. Sebelum dikasih border, nanti tampilannya nggak akan seperti ini, teman-teman. Jadi relief adalah rich, font adalah tanda petik normal, ingat ya, N-nya kapital, normal dengan ukuran 15. Kemudian di bawahnya, mohon maaf, saya berikan di sini ya. Di sini, width, width sama dengan 10. Oke? Kemudian di sini, b1.grid, buka kurung tutup kurung, di dalamnya row sama dengan 1. Oke, sebelumnya kan row-nya sama dengan 0. Sekarang kita ingin pindah ke baris yang baru, berarti row-nya adalah 1. Dengan kolom, yaitu 0. Sepertinya teman-teman. Kemudian kita save, kita eksekusi. Nah, sekarang ada di sini ya, button-nya. Tuh. Tapi masih belum bekerja apapun. Untuk mempercepat pengodingan kita, saya copy aja ini ya teman-teman. Copy, kemudian di paste. Kemudian saya kasih lagi barisan kosong ya, untuk mempermudah cara kita membacanya. Ini root.mainloop-nya saya bawa ke bawahin ya. Jadi B2, ini B2, ini B3, ini B3. Oke. Di sini kolomnya adalah 1. Kemudian di sini saya kasihin kolomnya di sini 1. Terus di sini kolomnya adalah 2. Saya save. Kemudian saya eksekusi. Oke, di sini masih tegangan semua. Oh ya, mohon maaf. Kita belum ubah teksnya. Jadi untuk button 2, itu adalah arus teksnya ya. Arus. Kemudian button 3 adalah hambatan. Oke, kita save. Kita eksekusi. Nah, kita mendapatkan tegangan, arus, dan hambatan. Oke. Tapi ya teman-teman, kalau kita melihat di Excel kita ingin B2-nya ini menempati 2 kolom. Sehingga nanti di L4-nya ini adalah L4 ini nanti sebagai teks antara kali atau enggak bagi gitu ya, antara kedua teks kedua entry gitu ya. Nah, di sini berarti kita akan menggunakan namanya column span. Ini saya minimize. Ini saya close. Nah, di sini, di B2, B2.grid, kita kasihin koma, column span adalah 2. Berarti di sini kolomnya adalah 3. Oke, kita save, kita eksekusi. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, ini agak bergeser dikit sejajar sama teksnya ini. Kalau saya contohin dengan sebelumnya, nah ini sama ya, kurang lebih mirip. Ini karena ada X-nya ini. Gitu ya. Jadi agak geser ke sini. Oke. Saya close dulu. Ini saya minimize sebagai catatan soal ini ya. Nah, di bawahnya kita akan membuat namanya label penanda. Label penanda itu yang saya buka lagi nih akhirnya. Label penanda itu yang seperti ini. Arus, hambatan. Kalau saya klik yang bagian sini nanti berubah jadi tegangan, hambatan. Ini adalah label penanda, saya katakan seperti itu ya. Nah, menurut Excel kita, label penanda itu adalah L2 dan L3. Variabel L2 dan L3. Ini saya berikan sebuah komentar, namanya label penanda. Label penanda adalah L2 sama dengan label, buka kurung tutup kurung, teks adalah tanda petik, sebagai awalan kita kasihin sesuatu dulu ya. Nanti setelah setelah programnya jadi, bagian tadi ini L2 dan L3 ini harus kita hapus teksnya. Jadi
di saat awal-awal kita menjalankan aplikasinya, itu belum ada apapun gitu ya. Jadi L2 adalah label, L-nya pastikan kapital, teks adalah tegangan, koma, background jangan lupa ya, tanda petik light yellow, koma, font adalah tanda petik normal 20. Kemudian di bawahnya L2.grid, buka kurung tutup kurung, row adalah 2. Sebelumnya kan row-nya 1, ya kan? Berarti sekarang kita baris selanjutnya, yaitu row sama dengan 2, kolom sama dengan 0, kemudian path Y sama dengan buka kurung tutup kurung 40,0. Nah, kenapa path Y-nya ini saya kasihkan 40,0? Ketika kalau kita tuliskan path Y adalah 20, berarti di atasnya ada 20 pixel, di bawahnya 20 pixel, ya kan? Ada jarak gitu ya. Kalau kita menggunakan ini salah satu aja nanti yang dikasih jarak, yaitu di bagian atasnya saja. Jadi di bagian atas nanti ada jarak sebanyak 40 pixel gitu. Sedangkan di bawahnya nanti cuma 0 saja. Oke, saya save. Ini saya copy lagi ya, biar cepat. Oke, pastikan ya teman-teman kalian kasih jarak sini. Sebenarnya kalian nggak kasih jarak juga nggak apa-apa. Tapi ini untuk mempermudah kalian membaca codingannya. Nah, di sini di bawahnya ini kita kasih namanya L3 sama L3. Oke, jadi tadi tegangan, misalnya di sini adalah arus. Oke. Kemudian kita save, kita jalanin. Oh, mohon maaf teman-teman. Saya lupa. Di sini kolomnya adalah 2. Mohon maaf ya, saya lupa mengubahnya. Nah, di sini ada tegangan, ada arus. Kalau misalnya saya ambil contoh sebelumnya. Nih ya. Yang bagian hambatan, tegangan, arus. Nah, sekarang kita kurang entry-nya. Tadi kalau menurut Excel kita ini namanya E1, ini E2, buttonnya adalah B4, sama labelnya ini adalah apa tadi yang namanya? L4 ya. E1, L4, E2 sama B4. Oke. Sebentar ya teman-teman, saya minum dulu. Agak serak suara saya. Mohon maaf ya. Oke, ini saya close dulu. Nah, di bawahnya, saya kasih jaraknya 3 baris. Saya kasihin notasi lagi, catatan gitu ya. Namanya adalah input dan tombol hitung. Misalnya seperti ini, input dan tombol hitung. Input dan tombol hitung. Jadi ada inputnya tadi menggunakan E1 adalah entry, buka kurung tutup kurung. Nah, di dalamnya kita kasih bordernya itu 5, koma, relief adalah range, jangan lupa ini kapital ya range-nya, koma, kita kasih fontnya adalah ukurannya tanda petik normal 20, kemudian width adalah 10. Oke, kemudian mohon maaf, E1.grid, buka kurung tutup kurung, row-nya adalah 3, dengan kolom itu adalah 0. Kalau saya eksekusi, nah sekarang ada ya, di sini kan. Oke, ini saya close. Sekarang kita membuat variabel L4. L4 adalah label, pastikan L-nya kapital ya teman-teman. Yang tadi di sini E-nya kapital ya. Label adalah teks, adalah tanda petik X misalnya. Koma, font adalah tanda petik normal 20. Oh, mohon maaf, tadi kita makainya tegangan sama arus ya. Berarti kita nyari yang hambatan. Kita kasih tanda bagi sepertinya teman-teman. Garis miring ya, tanda bagi kan. Jadi tadi setelah font normal 20, koma, backgroundnya jangan lupa kalau label ini light yellow.
Oke. Kemudian di bawahnya L4.greet, buka kurung tutup kurung, row adalah 3 dengan kolom adalah 1. Kita save, kita eksekusi. Nah, sekarang ada ya di sini ya, tanda baginya. Oke, untuk E2-nya itu sebenarnya penulisannya sama ya, cuma di kolomnya aja beda, jadi kita copy saja. Copy, kemudian Ctrl V, kita paste. Di sini jangan lupa kita ubah E2 ya. E2 sama E2 di sini. Kolomnya adalah 2. Kita eksekusi. Nah, sudah ada ya. Di sini 2 entry. Tuh. Nah. Selanjutnya kita taruh button di sini ya. Oke, tadi button namanya B4. Jadi B4 adalah button, B-nya kapital ya teman-teman. Teksnya adalah tanda petik hitung, koma, active background-nya saya semuanya kasih light blue ya. Bentar. Active background, oke, adalah tanda petik light blue, koma, bordernya adalah 5, koma, relief adalah rich, koma, fontnya itu adalah tanda petik normal 15. Kemudian width-nya adalah 10. Oke, itu aja ya untuk sekarang. Kemudian di bawahnya B4.grade, buka kurung tutup kurung. Kita kasihin row sama dengan 3, kolom sama dengan 3. Oke, kita eksekusi. Nah, sudah sama ya, seperti yang tadi ya. Oke, ini sama ya, sama persis kan? Tuh. Oke, ini saya close dulu, ini saya minimize. Selanjutnya, tadi kan kita sudah membuat ini semua ya. Nah, sekarang kita kurangnya L5 dan L6. Oke. Ini saya kasihin jarak 3 baris. Kemudian di sini saya kasih note ya. Hasil. Hasil adalah L5 adalah label, buka kurung tutup kurung, pastikan L yang kapital ya teman-teman. Label adalah teks, tanda petik, misalnya tadi saya kasih teksnya itu hasil hambatan gitu ya contohnya. Oke, fontnya adalah normal 20, backgroundnya jangan lupa yaitu light yellow. Seperti ini ya teman-teman. L5.grid, buka kurung tutup kurung, row adalah 4, kolom adalah 0, lalu kolom span adalah 4. Sekarang kita eksekusi. Oke, ini terlalu mepet ya jaraknya, kita pengen kasih space. Jadi, saya ketikkan di sini, path Y adalah 30. Oke, di bawahnya, ini kan kurang lebih penulisannya sama ya, jadi saya copy saja untuk menghemat waktu. Copy, oke di sini adalah L6. Di sini juga L6. Nah, di sini adalah teksnya misalnya, oke kita kosongin aja ya. Kita kosongin teksnya karena ini adalah angkanya. Atau enggak kita kasih nih, contoh dulu 50. Kemudian di row-nya ini kita ubah jadi 5. Nah, kalau kita eksekusi, oke, sama seperti sebelumnya ya. Ini kalau misalnya saya kasih contoh yang asli. Oke, ini agak kepanjangan ya. Jadi saya ubah dulu. Di sini bukan 30 tapi 10. Mohon maaf ya, saya lupa ngasih tahu. Kita save. Eksekusi lagi. Oke, sudah sama seperti yang sebelumnya. Ini kan? Nah, di sini kalau misalnya saya kasih ini perhitungan, belum ada apapun. Tuh, masih belum berjalan apapun. Oke, kita cek ya, hambatan misalnya kita masukin ini 100 sama 2. Kita hitung, nah sama ya, 50.
penempatannya sama. Oke, ini saya close dulu. Nah, karena sudah sama, sekarang kita hapus ya teks milik L6. Jadi teks di L6 itu kita cuma sisakan tanda petik. L5 juga sama, kita sisakan cuma tanda petik aja. Kemudian di ini L2 dan L3 kita kasihin tanda petik aja. L3-nya juga sama, tanda petik aja. Nah, di L4 ini juga sama. Cukup ini saja, tanda petik. Kita eksekusi. Nah, ini masih kosong ya. Jadi sebelum kita menekan tombolnya ini, maka tidak ada apapun. Begitu ya teman-teman, untuk menghindari terjadinya error atau kita kelupaan, ini sebenarnya kita di bagian mana gitu ya. Oke, saya close. Nah, sekarang kita akan menuju ke paling atas. Kita akan membuat sebuah fungsi. Jadi setiap kita menekan tombol, nanti apa sih yang terjadi? Nah, ini akan inilah untuk membuat tombolnya ini. Untuk membuat tombolnya bekerja, maka kita akan menggunakan sebuah fungsi. Gitu ya, teman-teman. Oke, di bawah judul. Di bawah judul, saya akan membuat sebuah variabel dulu. Ini ya, di bagian 12 ini saya buat variabel namanya pilihan. Itu pertama 0 dulu. Oke. Kemudian di bawahnya, di bawah pilihan ya, saya kasih jarak satu baris. Saya beri notasi, yaitu fungsi. Oke, di bawahnya, saya ketik def spasi tegangan. Buka kurung tutup kurung, titik 2. Saya kasihin global pilihan. Kemudian saya ubah, kalau misalnya saya menekan tombol tegangan, button tegangan, nanti variabel pilihan ini akan bernilai pilihan adalah 1. Jadi variabel pilihan nanti akan bernilai 1. Oke. Kemudian kita ubah l2.config, buka kurung tutup kurung, teks adalah tanda petik arus. Jadi kita akan ubah biar sama seperti ini ya teman-teman. Nah, sama seperti ini. Kalau saya tekan tegangan, nanti L2-nya ini arus, L3-nya adalah hambatan. Kemudian di sini L5-nya adalah hasil tegangan, L4-nya nanti langsung berubah kali. Kalau saya tekan button arus, nanti di sini ada tegangan, hambatan, bagi sama hasil arus. Oke? Nah, makanya menggunakan catatan Excel ini kalau misalnya kalian membuat satu program, biasakan dulu membuatnya dengan ini ya teman-teman. Jadi ini membantu kalian untuk apa ya, agar tidak meng-scroll ke bawah gitu ya, jauh ke bawah. Sebenarnya kalian ini menggunakan variabel apa di sini? Kadang kan kita suka bingung. Tapi kalau dengan ini kita ingat L2, L3, L4 sama L5 yang kita ubah. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. L2.config teks adalah arus, kemudian L3.config buka kurung tutup kurung, teks adalah tanda petik hambatan. Oke. Kemudian di bawahnya, L4 adalah L4.config. Buka kurung tutup kurung, teks adalah kita kasihin tanda X ya. Huruf X kapital. Kemudian L5.config teks adalah tanda petik hasil tegangan. Oke. Kemudian di bawahnya L6.config buka kurung tutup kurung, teksnya adalah tanda petik seperti ini. Oke, jadi kita akan membuat fungsinya dulu ya teman-teman. Ini saya copy aja. Saya copy, kemudian saya kasihin jarak 2 baris seperti ini. Saya paste. Nah, sekarang kita ganti namanya yaitu arus. Jadi def arus. Nah, sekarang pilihannya itu adalah nilainya 2. Kalau misalnya kita tekan arus, nanti pilihannya adalah 2. Kemudian di sini, di L2 ini kita ubah menjadi tegangan. Tetap ya, tegangan dibagi dengan hambatan. Untuk L4-nya kita ganti dengan tanda bagi, atau enggak garis miring ya. Kemudian di L5,
kita ubah kata-katanya hasil arus. Oke. Kemudian di bawahnya lagi, sebentar ya, saya kasihin spasi dulu. Nah ini, saya berikan jarak 2 baris kode lagi, kemudian saya paste di sini. Nah, sekarang namanya adalah def hambatan. Hambatan. Nah, pilihannya sekarang yaitu 3. Untuk L2 sekarang jadinya tegangan. Di sini adalah arus. Oke, untuk L4-nya itu nanti tanda bagi. L5-nya adalah hasil hambatan. Oke. Sekarang untuk memberikan agar fungsi yang kita sudah buat ini bisa berjalan, maka pada buttonnya, nih ya, ada button 1, button 2 sama button 3, kita kasihin komen. Nah, di sini saya kasihin koma, di bawahnya komen adalah komennya untuk tegangan, yaitu berarti tegangan. Ya kan, saya membuat fungsi tadi namanya tegangan. Kemudian di bawahnya saya kasih ini, koma, komen adalah arus. Kemudian yang untuk B3, berarti koma, komen adalah hambatan. Kita save, kita eksekusi. Nah, sekarang saya tekan ya. Nah, sudah ada ya. Arus, hambatan, hasil tegangan. Ini. Nah, sudah ada ya. Oke, tapi kalau misalnya saya tekan nih, ini belum ada perhitungannya. Nah, sekarang, ini saya kasih jarak 2 ya. Di bawahnya sini, berarti ya. Ini adalah kita akan membuat sebuah fungsi namanya total. Jadi, def total, buka kurung tutup kurung, titik 2 di bawahnya, global pilihan. If pilihan itu, variabel pilihan nilainya adalah 1. Nah, 1 itu tadi apa? 1 itu adalah tegangan, 2 adalah arus, dan 3 adalah hambatan. Nah, if pilihan adalah 1, maka kita akan membuat sebuah variabel ya. Variabel rumus adalah integer, buka kurung tutup kurung, di dalamnya kita masukin variabel e1.get, buka kurung tutup kurung. Oke, di luarnya ini kita kasihin tanda bintang ya. Ini maksudnya perkalian kalau dalam Python. Kemudian integer, buka kurung tutup kurung, e2.get, buka kurung tutup kurung, sepertinya teman-teman. Kemudian l6.config, buka kurung tutup kurung, teks adalah rumus. Nah, sekarang ini saya copy saja. Ctrl C, Ctrl V. Ini saya kasihin jarak ya, dengan 1 baris saja. Sekarang if pilihan adalah 2. Nah, ingat ya teman-teman. Kalau rumusnya, untuk mencari tegangan, itu kan arus dikali dengan hambatan. Nah, sekarang pilihan kedua yaitu kita mencari arus. Berarti tegangan dibagi dengan hambatan. Ini kita tinggal kasihin garis miring saja. Garis miring ini adalah pembagian di Python ya. Nah, untuk pilihan ketiga sama seperti pilihan kedua. Oke, nah seperti ini. Ini pilihan ketiga. Oke. Ini saya kasihin spasi lagi ya. Untuk membedakan ini kasihnya 3 jarak. Untuk fungsinya saya kasih 2 jarak, 2 jarak. Oke. Ingat ya, kita membuat sebuah fungsi namanya total. Jadi, pada button keempat, kita cari ya, button keempat, B4. Nah, di sini, di bagian input dan tombol hitung. Nah, B4, kita kasihin koma, komen, COMMAND adalah total. Oke, kita save, kita eksekusi. Nah, sekarang saya masukin sesuatu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hitung, belum ada ya apapun. Oke, kita menuju ke arus. Tegangan sama hambatan, 1, 2, 3 dibagi 1, 2, 3. Kita hitung 1, benar ya?
Nah, sekarang permasalahannya ini tidak sama seperti yang sebelumnya. Ya kan? Kalau di sini, nih, ini yang punya saya asli ya. 123, 123, saya tekan hitung. Nah, ini hasil arus 1.0, tapi di sini entry 1 dan entry 2 kosong. Oke, ini saya lupa ya menambahkannya. Kita close dulu. Kemudian kita balik ke fungsi total, def total di baris kode 45. Nah, di bawahnya sini sejajar dengan if ya teman-teman. Kita kasihin e1.delete buka kurung 0,n seperti ini teman-teman. N yang di sini kapital ya, harus kapital semua. Kemudian di bawahnya e2.delete buka kurung 0,n seperti ini. Di sini saya kasih jaraknya 3 baris ya. Oke. Kita coba kita save lagi, kemudian kita eksekusi. Nah, saya tekan nih 123, 123. Oke, ini belum ada yang berfungsi karena pilihannya adalah 0. Kemudian saya klik tegangan. Berarti pilihannya adalah 1. Nah, dikasih tahu di sini adalah di bagian atas ini adalah punyanya arus, di sini adalah data untuk hambatan. Saya misalnya masukin arusnya itu diketahui 12 ampere. Kemudian hambatannya itu adalah 5. Kemudian saya hitung. Oke, benar ya. Jawabannya adalah 60 voltase. Nah, untuk arus dan hambatan ini kan sama-sama dibagi. Saya pakai hambatan ya. Misalnya kita ketahui tadi ya 60 voltase dibagi dengan arus berapa tadi saya masukin? 5 deh contohnya. 12 ya tadi ya saya masukin 12 arusnya. Kemudian saya hitung berarti hambatannya adalah 5 ohm. Benar ya? Baik. Saya rasa cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila channel saya dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman agar channel saya dapat berkembang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.